Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap fit dan sehat ya, dan tetap semangat belajarnya walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kesehatan dan keafiatan kepada kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Jadi, sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini? Mari kita mulai. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Sebelum kita memasuki pembahasan, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Peserta didik mampu menyebutkan arti Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surah Al-Isra ayat 27, serta hadis tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna isi kandungan dari Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surah Al-Isra ayat 27, serta hadis tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mendemonstrasikan bacaan Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surah Al-Isra ayat 27 dengan tartil. Yang keempat, peserta didik mampu mendemonstrasikan bacaan Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surah Al-Isra ayat 27 dengan lancar dan benar. Yang kelima, peserta didik mampu menampilkan contoh perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surah Al-Isra ayat 27 serta hadis yang terkait dengan benar. Adapun firman Allah yang berisi pesan-pesan mulia terkait dengan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Mari kita baca bersama-sama. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Yang kedua yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Mari kita pahami pesan-pesan mulia yang ada dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Di dalam ayat ini, Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah, maupun terhadap orang-orang jahil yang menyapa kita. Seorang muslim yang memiliki sifat rendah hati akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat.
Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan yang demikian, dia merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Sebaliknya, segala kelebihan yang dimiliki itu diterima sebagai sebuah nikmat yang harus disyukuri. Sikap rendah hati dapat terlihat pada saat mereka berjalan. Dari sini akan terlihat sifat dan sikap kesederhanaan. Jauh dari keangkuhan, langkahnya mantap, dan tampil dengan jati diri yang dimilikinya. Orang yang rendah hati tidak suka meniru-niru gaya orang lain, apalagi gaya orang itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang rendah hati ingin tampil sesuai jati diri dan fitrah manusia. Orang yang rendah hati selalu ingin menjadi dirinya sendiri sesuai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati, sombong, takabur, atau angkuh. Pernahkah kamu melihat orang yang berjalan dengan penuh kesombongan dan besar kepala? Sungguh orang yang semacam itu tidak sedap dipandang mata. Jika kita melakukan hal itu, orang lain juga tidak senang dengan penampilan kita itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat melarang manusia berjalan dengan kesombongan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 37 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tamshi fil ardi maraha, yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras manusia memiliki sifat sombong. Hanya Allah sajalah yang berhak untuk sombong. Semua makhluk termasuk manusia tidak boleh sombong atau angkuh. Tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada setan karena keangkuhannya? Waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan setan untuk menghormati dan menghargai Adam alaihissalam. Namun mereka dengan sombongnya menolak dan menyatakan bahwa mereka lebih baik dan lebih mulia derajatnya dibandingkan Adam alaihissalam. Setan merasa bahwa dirinya yang diciptakan dari api itu jauh lebih mulia, sedangkan Adam alaihissalam hanya diciptakan dari tanah. Nabi Muhammad SAW berpesan agar kita senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat tawadu atau rendah hati dan menjauhkan dari sifat sombong. Sebagai pelajar, pesan Nabi Muhammad SAW ini dapat kalian terapkan mulai dari hal yang sederhana. Misalnya, ketika sedang mendapat pelajaran di kelas, demikian pula kepada orang tua, dan seorang anak harus bersifat tawadu kepada mereka. Dengarkanlah nasihat-nasihatnya. Kalian tidak boleh bersikap sombong sedikit pun kepada mereka. Misalnya, merasa lebih pandai dari orang tua atau menganggap mereka ketinggalan zaman. Orang yang rendah hati itu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang tinggi hati malah derajatnya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pesan-pesan mulia dari Quran Surah Al-Isra ayat 27. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Kaum jahiliyah adalah bangsa Arab sebelum mendapatkan pencerahan cahaya Islam. Mereka suka sekali berfoya-foya. Mereka beranggapan bahwa derajat kemasyhuran dan kehormatan dapat dilihat dari kemampuannya dalam berfoya-foya dan menghambur-hamburkan hartanya untuk berpesta pora. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Dengan demikian,
sudah jelas bahwa tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah mengajarkan kita agar bisa hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara suka berderma atau berbagi. Dengan tindakan mulia seperti ini, harta yang kita miliki akan menjadi lebih bermakna bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Sungguh indah bukan ajaran Islam? Oleh karena itu, mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat menerapkan pola hidup hemat mulai dari hal-hal yang sederhana dan mudah, seperti hemat dalam penggunaan air dan listrik. Tampaknya kedua hal ini sangat sepele, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Boros listrik dapat mengakibatkan krisis energi, sedangkan boros air dapat mengakibatkan krisis air. Sungguh kehidupan kita menjadi sangat terganggu jika di negeri kita ini mengalami krisis energi dan krisis air. Kita dapat menghemat penggunaan listrik dengan cara menggunakan seperlunya dan mematikannya pada saat tidak diperlukan. Kita dapat melakukan penghematan air dengan cara menggunakan air secukupnya dan hemat pada saat kita sedang wudhu, mandi, cuci tangan, mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Bukankah wudhu itu merupakan ibadah? Mengapa harus berhemat air? Ternyata pelajaran menghemat air ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perhatikan kisah berikut ini. Waktu itu ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad sedang berwudu. Wudunya lama sekali dan menghabiskan banyak air. Rasulullah SAW melihat hal ini, lalu beliau bertanya, "Mengapa kamu berlebih-lebihan, Sa'ad?" Sa'ad pun menjawab, "Maaf ya Rasul, apakah kalau wudhu juga dilarang berlebih-lebihan?" Rasul menjelaskan, "Ya, tidak boleh berlebih-lebihan, sekalipun engkau berwudhu di sungai yang mengalir sekalipun." Teladan Rasulullah dalam berhemat dan mencintai lingkungan ini sungguh luar biasa. Bila kita dapat meneladaninya, insya Allah lingkungan ini akan menjadi lestari dan terjaga. Dengan demikian, manusia yang menghuni bumi ini juga akan merasa lebih nyaman karena sikapnya yang ramah terhadap lingkungan. Contoh lain untuk melatih hidup hemat adalah dengan rajin menabung mulai sekarang. Dengan menabung, kita akan mempunyai tata kelola yang baik dalam mengatur kondisi keuangan. Di samping itu, menabung dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa mendatang. Dampak positif lainnya adalah berhemat sebagai antisipasi ketika kita membutuhkan biaya yang mendadak atau lumayan besar. Jika terjadi hal yang demikian, kita tidak perlu berhutang atau tidak dilanda rasa gelisah. Bukankah perilaku hemat dan hidup sederhana akan membantu dan meringankan kita di masa depan? Nah, jika sudah tahu akan pentingnya hidup hemat dan sederhana, alangkah baiknya kita segera menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di samping memberi contoh sifat hemat, Rasulullah SAW juga memberikan teladan agar kita menjalani hidup dengan kesederhanaan. Rasulullah SAW bukan seorang yang miskin, namun beliau menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Pernyataan ini sesuai dengan hadis berikut ini, yang artinya dari Abu Umamah ia berkata, pada suatu hari di sisinya sahabat Rasulullah SAW memperbincangkan tentang dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, Tidakkah kalian mendengar? Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah sebagian dari iman. Maksudnya adalah berpakaian apa adanya dan pantas. Hadis riwayat Abu Daud. Dari penjelasan di atas, kita dapat simpulkan bahwa rendah hati, hemat, dan sederhana merupakan akhlak mulia yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan lebih tentram. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.